bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan dengan rasa syukur kami. Kami mau persembahkan seluruh hidup kami ke atas mezbah-Mu yang kudus. Apapun segalanya Tuhan di dalam hidup kami, kami tahu penyertaan-Mu begitu sempurna dalam hidup kami. Kau yang selalu ada buat kami, hati-Mu, mata-Mu tertuju buat kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Ini hidup kami mau persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, kami datang kepadamu ya Tuhan, menyatakan rasa syukur kami. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Datang kepada Dia dengan rasa syukur. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku
kami Tuhan. Tuhan yang bertata di atas pujian umatnya. Kami mau tinggikan, agungkan nama-Mu. Sebab Kau Allah yang besar, layak disembah, disanjung, diagungkan lebih dari segala apapun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Sebab Dia Tuhan yang baik. Mari kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Jika Tuhan bangkitkan diri dan kita bersuka buat Dia. Amin. Kita beri syukur bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
seperti bermimpi. Tuhan pulihkan Sion. Oh keadaan kita penuh dengan sukacita, mulut kita penuh dengan tertawa. Amin. Ada dengan sukacita sebab Dia melakukan perkara besar. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersukacita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besarnya lakukan. Marilah kita bersuka. Yang berabur dengan air mata, karena menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan berserah, sambil membawa berkatnya. Yang berabur dengan air mata, karena menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan berserah, sambil membawa berkatnya. Amin. Oh yes. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersukacita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar yang lakukan. Marilah kita bersuka. Yang berabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan berserah, sambil membawa berkatnya. Yang berabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan berserah, sambil membawa berkatnya. Yang berabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan berserah, sambil membawa berkatnya. Yang berabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan berserah, sambil membawa berkatnya. Pasti pulang dengan berserah, sambil membawa berkatnya. Pasti pulang dengan berserah, sambil membawa berkatnya. Bawa berkatnya, bawa berkatnya, sekali lagi, bawa berkatnya. Amin. Bawa berkatnya, amin. Haleluya, yes. Baik. Oh haleluya, kau sangat baik, Tuhan. Amat baik. Siapkan hati kita. Tuhan, aku rindukan kau lebih lagi. Lebih dalam lagi ya Tuhan. Kuatkan kami dengan firman. Firman-Mu yang menuntun setiap jalan langkah kami. Kau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya.
Yesua yang memberi kelepasan, damai sejahtera, sukacita. Karena Engkau adalah pengharapan bagi setiap kami. Kepadamu kami datang, kepadamu kami meminta, kepadamu biarlah belas kasihan, pengurapan, hikmat-Mu ada di atas setiap kami, baik di tempat ini live maupun siaran ulang. Nama Bapa Yahweh dipermuliakan. Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Shalom. Saya lagikan renungan pada hari ini tentang sikap hati kerendahan, ya. Sikap kerendahan hati. Sikap bicara tentang tata krama dan kesopan santunan, apalagi kita ini orang timur, ya. Ada apa namanya ya? Ada tuntunannya, ada arahannya. Jadi kalau orang yang nggak tahu punya sikap, orang itu akan menjadi liar. Karena orang itu tidak akan memahami arti kata ya sopan santun. Sikap kerendahan hati dilihat dari cara hidupnya, dilihat daripada sikapnya, dilihat cara dia bicara. Makanya dibilang begini, orang benar punya sikap yang benar. Kalau orang yang nggak benar, sikapnya nggak stabil, nggak jelas, ya. Jadi pada hari ini biarlah setiap kita anak-anak Tuhan mempunyai satu sikap yang rendah hati. Di ayat pembukanya Mazmur 37 ayat 11, firman Tuhan katakan begini. Orang yang rendah hati, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi kalau mau dilihat
Bagaimana kita punya sikap rendah hati adalah otomatis kita akan mewarisi apa yang Bapa Yahweh ciptakan di muka bumi ini. Dengan apa? Berlimpah-limpah. Limpah kasih karunia, limpah kebaikan, limpah bisa perhatikan satu dengan yang lainnya. Ya. Selanjutnya firman-Nya Filipi 2 ayat 1 dan kelima. Firman Tuhan katakan begini, ya. Filipi 2 1 dan 5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Sikap yang rendah hati adalah tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Di ayat yang ketiga, ya. Bagaimana sikap yang rendah hati? Dia nggak suka puji-pujian yang sia-sia. Biasanya orang begini, kalau dipuji tersanjung, betul nggak? Tapi kalau saya dipuji, saya nggak akan tersanjung. Saya akan lihat dulu nih orangnya, bertahan berapa lama, tulus, murni, apa enggak, dan jujur dalam hatinya. Karena orang yang bisa menilai kok. Tidak sembarang saya bisa katakan, I love you, gua sayang lu, wah nggak mungkin. Itu bagi rumus saya mahal, ya. Semalam contohnya, hujan deras di kota Semarang. Saya keluar dari Menara jam 5 berapa. Akhirnya saya jemput rekan saya, untungnya dia mau, suaminya punya pengertian. Berarti kan suaminya tidak mementingkan dirinya sendiri. Ya. Suami yang baik begitu. Kadang saya bawa istrinya, nggak lama suaminya telepon. Di mana? Ngapain? Wah, itu kepala saya pusing untuk bawa orang yang kayak begitu. Ya. Karena bagi saya kalau sudah satu area yang saya ketemuin, memang jamnya terkadang gak bisa diprediksi. Itulah kunci orang yang tidak mempunyai satu hal, keegoisan. Nah, bagaimana di sini dikatakan apa? Hendaklah sehati sepikir, ya kan? Makanya dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan kerendahan hati, saya sapa tamu saya yang 2 orang yang baru, Shalom, laki-laki loh ya. Tapi sudah berkeluarga nih dua-duanya. Mau konsultasi katanya, mau didoain. Oke. Entah kenapa baru duduk saya lihat wajahnya orang tidak punya satu pancaran sikap ya, rendah hati. Adanya di sini kemarahan, mau balas dendam, ya. Karena apa? Nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Di tempat itu berjalanlah sambil makan kita ngobrol. Orang bingung kali ya, kok ini orang makan sambil ngobrol. Biasanya kan orang makan dulu baru ngobrol kan. Saya multitalent lah, makan pun bisa sambil ngobrol, sambil doakan. Berjalan dengan waktu, setelah itu selesai. Nah saya lihat waktu, udah gak mungkin ini jam 9 karena besok mau pelayanan. Kita doa, setelah pulang rekan saya bilang begini, Bu, di belakangnya dia ada yang gendolin. Tadi kan gue udah bilang, kalau dia mau dilepasin, punya satu paradigma yang benar, saya bilang gitu tuh. Tapi di situ entah kenapa saya peluk Bapak ini, ya kan? Karena apa? Bapak ini mengalami satu luka di masa kecilnya yang belum beres. Kenapa? Ketidaksejahteraan dalam kehidupannya yang selalu tersakiti. Tapi bagi kita, anak-anak Tuhan, yang sudah terima Tuhan Yesus, dibenarkan, ya toh, berbalik 180 derajat kalau bisa, untuk membuat satu perubahan demi perubahan. Yang menggelitik hidup saya bagaimana Bapak ini pemain musik gereja. Wow, saya bilang, kamu main musik apa? Gitar.
Kapan kamu menara? Ayo. Saya ingin lihat cara kamu main gitarnya. Dengan karakter yang begini, gimana mau cara bawa satu hal kuasa yang Tuhan taruh dalam dirimu? Tapi di situ ada yang satu lihat. Waktu ibu berdoa pertama, dia menangis. Itu laki-laki kalau menangis kan gak gampang. Betul gak Pak Andi? Gengsi ya? Karena prinsip orang tua begitu ya, laki-laki gak boleh cengeng. Betul gak? Ya. Tapi entah kenapa dia peluk dia dengan kasih. Dia peluk saya dengan kuat. Kenapa? Dia butuhkan satu figur. Saya bilang figur karakter Tuhan Yesus ada dalam diri saya. Saya bilang gitu kan. Akhirnya rekan bilang gini, Bu, tuh di tasnya isiannya. Saya juga bilang dari tadi, kamu nih suka tanya paranormal. Saya tanya, mana itu tasnya? Nggak dikasih tasnya. Enggak Bu, bendanya ada di tempat. Karena apa Bu? Karena apa? Buat jaga-jaga kamu. Bohong itu semua. Saya bilang gitu. Saya bilang gini, oke, nanti ketemu saya Kamis. Saya akan doa secara khusus dengan dirimu. Saya bilang gitu kan. Kalau mau dibilang, ya, di ayat ketiganya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Sikap yang rendah hati adalah menyapa orang ini dulu. Nggak harus lihat dia ganteng, nggak harus lihat dia berintelek. Tapi yang kita lihat hanya kasih Kristus ada di atas orang ini untuk kita bawa dalam satu hal, perubahan demi perubahan. Nah, makanya yang saya tekankan lagi di ayat 34 ya, memperhatikan kepentingan orang lain juga. Biasanya orang maunya diperhatiin, disanjung. Tapi untuk kayak orang lain perhatiin dan menyanjung itu belum tentu bisa, ya. Nah, akhirnya di sini juga saya cuma berkata begini, ya. Hidup dalam takut akan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Apapun yang kamu lakukan dan kerjakan, semuanya dibuat Tuhan berhasil. Makanya tadi dibilang apa? Yaitu Mazmur 37 ayat 11. Menikmati kemakmuran yang berlimpah. Itulah orang yang suka rendah hati. Jangan pernah menyombongkan diri kita. Belum apa-apa, persentasenya ini. Gue dipakai Tuhan ini luar biasa. Ngapain? Gue ini diberkatin ini, buat apa? Berjalan dengan waktu bisa nggak itu berkat dan yang lainnya? Dengan cara dia masih konsisten, belum tentu. Jadi ada 3 poin di sini. Yang pertama, mencari pujian yang sia-sia, ya. Nah di ayat 3-nya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya. Ya. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap lebih utama daripada dirinya sendiri. Bisa nggak kita menganggap yang bantu di rumah itu orang yang spesial? Pasti kita anggap gak spesial, betul nggak? Karena apa? Kita upah. Jadi kalau udah kita upah, kita semena-mena atas orang itu. Jangan. Ya. Makanya dikatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah ini dia. Yeremia 17 ayat 5. Terkadang sikap kerendahan hati kita bergantung kepada orang. Misalkan orang kaya, ya kan? Pasti gue dijamin hidupnya nih. Pasti gue diperhatiin. Belum tentu. Terkadang dekat artis, wah pasti nih gue akan terkenal dan gue akan sama seperti dia. Gak bisa kalau Tuhan belum waktunya promosiin. Jangan suka mengandalkan dengan orang yang ada di samping kita. Samping kita tuh tidak punya arti apa-apa kecuali kita mengandalkan Tuhan. Makanya di sini juga dikatakan apa? Ada banyak orang jatuh karena ingin mencari pujian, pengakuan diri, citra diri yang rusak. Ini dia. Ya, kalau orang citra dirinya rusak, pasti butuh pengakuan. Oh iya,
Dia sukses karena gua. Nah ini dia, semuanya karena gua. Gak bisa. Oke, karena kamu. Tapi kalau tidak ada berkat dan tidak ada perkenan Tuhan, orang itu pun juga akan bisa. Jadi di dalam menerima dan mencari perbedaan dengan sikap rendah hati, jangan menganggap orang lain lebih penting daripada diri kita, itu nggak boleh, ya. Nah makanya dibilang begini, pujian itu adalah satu kunci kejatuhan. Karena apa? Disanjung. Kalau lagunya enak ya begini, ku sanjung, ya itu lagunya enak. Kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar aku, ku sanjung, Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Yang perlu kita sanjung adalah Bapak Yahweh. Gak ada yang lain. Yang layak terima sanjungan hanya Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dia layak dipuji, dia layak diagungkan. Supaya apa? Kita diberi satu hal kemampuan, satu hal anugerah yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua adalah tentang memperhatikan kepentingannya sendiri. Nah, di ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Belajar melihat orang di sekeliling, orang yang kita jumpai. Ada nggak kita punya satu hal sikap peduli? Kalau saya secara pribadi ya, baru orang itu duduk saya udah tahu. Masing orang suka ini, butuh ini, dan ini, dan ini. Karakter yang memperhatikan orang lain, itu orang yang sudah punya satu hal kedalaman. Apalagi karakter yang suka memberi, ya loh, itu sudah mati dagingnya. Dia cuma untuk memuliakan Tuhan dalam hidupnya, bukan yang lain-lainnya. Bisa nggak memberi yang terbaik, mau orang yang kita suka maupun yang orang yang nggak suka? Baik kita udah baik atas orang itu, tapi orang itu nggak balas sikap kita, gimana? Bisa baik ya? Harus bisa baik. Tapi tegur dia punya kelemahannya. Supaya apa? Jangan terulang lagi jatuh di dalam dosa yang sama di atas orang itu. Contoh, ya, memperhatikan kepentingan orang lain. Saya baru cerita, saya baru ngobrol. Bu, nanti nongkrong ya di kafe. Saya bilang iya. Terus apa tuh nyangkut namanya ikan. Aku baru mau mancing. Apa? Kamu mau mancing? Oh, ya sudah, itu ikan yang paling segar, saya suka. Tuh, ibu suka? Suka. Entah kenapa semalam itu ketemu. Ternyata apa? Lele dikasih 3 atau 4, saya lupa. Gedenya segini. Ikan bawal gedenya segini. Malam saya pulang jam 10 ke jam 11. Saya harus bersihin tangan saya ini babak belur. Ya, saya bersihkan ikan dengan maksimal. Yang saya kaget begini loh. Lele sudah saya getok palanya, harusnya mati dong. Dia nggak mati. Dia muter-muter di situ. Untung bawalnya yang 2 yang besar udah saya beresin. Saya belah ini ususnya. Saya baru lihat loh itu. Saya nggak pernah tahu. Ternyata masih bisa hidup. Karena selama ini kita beli ikan di pasar, betul nggak? Udah ikannya segini lagi lelenya. Saya belah ini dalamnya. Dia bisa lompat. Saya juga lompat. Karena apa? Kaget pemberontakannya dia. Tak bilang nih, gak sopan ikan lele, gak boleh sikap rendah hati. Ayo. Apa bahasanya? Ikan lele apa? Ikut le katanya apa? Ubur-ubur? Apa? Ubur-ubur ikan lele. Maju le. Ini lagi tahu, ya? Saya bilang gini, Tuhan, berarti selama ini saya salah melihat binatang. Tidak pernah saya tangani secara khusus. Karena apa? Setiap kita beli di pasar, yang udah dibersihin, betul nggak?
Tuhan, inilah karakter manusia yang istilahnya Tuhan mau bersih telinganya supaya jangan dengar yang lain, suka berontak. Malah apa? Wah, ini orang mesti dicecel. Gak ada, aku punya pembicaraan seperti ini. Jadi semalam tak review, wah ini bahan khotbah ini. Ya, lele ternyata ikan yang paling dablek, bawa si getok selesai. Iya loh. Saya bersihin dalamnya pun tidak apa-apa. Saya bersihin insangnya pun tidak apa-apa. Ini lele digetok berkali-kali, dibersihin, udah diambil loh ya. Masih bisa berontak. Ada kok saya rekam videonya. Tapi saya gak kirim ke rekan. Saya kirim yang punya ikannya. Tak bedeh gini. Tuh lihat tuh ya. Udah tak belah dalamnya. Dia masih bisa berontak-berontak. Tak bedeh lagi di insangnya yang dari dalam. Sama. Jadi yang Tuhan mau bilang begini. Aku sudah bedah kamu. Aku pilih, aku panggil. Ayo. Bagaimana perubahan hidupmu? Ada enggak? Jangan suka ada pemberontakan seperti ubur-ubur, ikan lele. Jangan berontak, le. Le berarti anak laki-laki bahasa Jawanya. Betul kan? Ya toh? Le bahasa Bataknya adalah saudara laki-laki dengan saudara laki-laki. Itu punya bahasa keren banget kan? Ubur-ubur, ikan lele. Jangan berontak, le. Ya. Inilah dia setiap kita. Perhatikan kepentingan orang lain. Saya belum pelajari ikan yang lain ya. Saya baru pelajari ikan lele itu semalam. Ikan mas karena orang Batak umumnya ya kan, digetok sekali aja udah mati kok. Nah, makanya Tuhan bilang begini, jangan sampai gua getok lo berkali-kali lo gak bertobat, gua panggil. Nah itu dia. Ya, sama seperti semalam tamu saya. Saya bilang begini, kamu yang udah mengenal Tuhan, kamu pemain musik, tapi masih ada bau-bau karakter. Dia cuma diam. Saya peluk lagi dengan kasih. Setelah itu, saya bilang dengan rekan-rekan tamu saya yang lain, untung saya nggak menikah. Kalau saya menikah meluk lagi kan repot. Ini meluk jelek, nggak gitu ganteng, disemuruin nggak kan nggak ngerti. Gitu? Makanya kelas yang ganteng, kelas yang jelek, kalau Tuhan suruh saya sentuh peluk, ya saya akan peluk. Makanya saya bilang begini, hidup itu melayani Tuhan dan pekerjaan ini nggak gampang. Sampai rekan saya bilang begini, kamu sering ikut ulas majalah ya? Iya. Ternyata rekan saya turunin yang satu ditanya, tadi aku ditanya Bu, kamu sering berangkat nih dengan ulas maya? Iya. Terus saya bilang gini, iya saya akan bawa orang-orang yang gembel supaya perbaikan gizi. Karena apa? Kan lumayan duduk manis, makanan di depan mata. Saya bilang gini, dan semua orang bisa menikmati. Bagaimana masa kecil saya gembel yang luar biasa, mau makan ini susah. Sekarang apa yang mau dimakan? Takut mesin lem bergerak. Ya, makanya selagi kita punya hidup nikmatin ya, nikmatin. Makanya memperhatikan kepentingan orang lain itu adalah satu hukum yang Tuhan suka untuk kita bisa saling mengasihi. Sama dengan tamu yang ada di tempat ini. Cuman dia bilang begini, pantas ibu disukai banyak orang. Karena apa? Ibu apa adanya. Ibu tidak pandang apapun juga. Karena apa? Memperlakukan orang baik, pasti kita diperlakukan juga dengan orang baik. Makanya setiap kalau saya jalan kemanapun, ya setelah makan kenyang, pasti dia bilang apa? Ibu mau dibungkusin apa? Ya saya bungkus, tapi bukan buat saya, buat orang yang saya jumpai. Nih makan, nikmati selama kamu bisa menikmati. Makanya orang bisa bilang apa? Ini barang mahal Bu. Ya saya tahu keuanganmu nggak mungkin bisa beli yang seperti ini. Nah dengan kita punya sikap kerendahan hati, udah satu gaya yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan Tuhan dalam diri kita. Mementingkan diri sendiri itu Tuhan gak akan berkati. Ada orang punya berkat disimpan buat makannya
duitnya luar biasa. Buat beli baju juga sama luar biasa ujung-ujungnya. Pasti ada isu yang berkembang. Setelah dibedah asetnya, alhamdulillah, itu orang yang bodoh. Pelit, tidak pernah menikmati hidup. Jalan sama saya juga sama. Saya tahu orang ini berduit, tapi dia bilang ini, Bu, harganya berapa? Saya yang bayar. Jangan kamu yang bayar. Jadi saya kalau lihat tamu-tamu yang saya yang pelit, waduh, saya cuma geleng-geleng. Cuma bilang gini, susah ya untuk kita punya karunia menikmati. Buat apa kita hidup tapi tidak pernah menikmati dalam segala apapun. Nah, pengalaman Tuhan Yesus di atas murid-muridnya, yaitu tentang menjadi sia-sia seperti benih yang ditabur, ya kan? Yang terhimpit oleh semak duri sehingga tidak dapat berbuah di dalam Tuhan. Jadi buat hari ini penekanannya, jadilah kita teladan daripada Kristus yang hidup menjadi satu berkat, yang hidup bisa mempengaruhi dan berdampak kepada orang siapapun juga. Yang ketiga, bagaimana menaruh pikiran dan perasaan dalam dunia. Di ayat yang kelima, firman Tuhan katakan apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ya kan? Dalam hidup bersama. Jadi yang ada di sini maupun lain, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Bagaimana kita punya yang suka bantu-bantu di rumah, ya? Jangan ada pemisah makannya. Kalau kita makan di meja, dia juga harus di meja. Jangan nanti dia makananmu, ini makanan saya. Gak boleh. Kalau saya bawa, Mbak, ini punyamu, yang ini punya keluarga saya. Semua juga harus menikmati. Contoh, ya, belum saya mau ekspos bagaimana sikap kebenaran hati di atas tim menara. Ada orang yang setia dan orang yang gak setia. Ya toh? Yang menikmati adalah orang yang setia yang di menara. Saya yang terima berkat, tapi saya tidak punya jatah. Tapi Tuhan munculkan orang ini untuk saya kasih berkat. Yang diteleponnya nggak ngangkat lagi. Muncul lagi wajah orang ini. Saya bilang, ada berkat. Kamu mau enggak? Malah dia bilang begini, kerinduan hati saya di bulan Februari. Apa itu? Begini. Saya lihat, oh iya ya, perkenanan Tuhan dahsyat. Itu tadi saya lihat, orang ini punya sikap rendah, hatinya luar biasa. Saya bilang, wah kesaksianmu mahal ini. Terus saya bilang begini, lucunya kamu memaksakan saya. Saya gak mau, tapi kamu paksakan. Nah itu dia. Kalau nggak ada ibu, saya nggak mau untuk lakukan apapun juga. Loh, itu kan jatah kamu, saya nggak mungkin ngomong dong sama tuh orang. Gengsi lah. Jelek-jelekin juga gengsi lah kita kalau nggak penting. Ya, tapi saya lihat lagi sikap yang orang datang sering ke tempat sini. Saya dudukkan manis-manis, saya lihat sikap hatinya. Yang satu yang begini, yang satu begini, saya bilang begini, kamu egois. Kamu diberkati tapi kamu tidak memberkati, tetapi kamu menyenter dirimu sendiri. Gak bisa. Saya bilang begitu. Kunci orang sikap rendah hati, punya mental rendah hati. Ya kan? Makanya selalu apa? Membawa orang senang itu gak gampang. Membawa orang happy itu gak mudah. Nah, semalam pun juga sama. Sampai jam 1 pagi saya ngobrol tentang 4 karakter: sanguin, melankolis, pragmatis, terus apa? Koleris. Saya bilang kalau bisa karakter kita tuh ada 3 di situ. Dia baru ngerti. Yang dia baru ngerti apa? Bipolar dan NPD. Saya bilang enggak, tolong nih 4 ini. Karena Tuhan kasih pengertian pragmatis, sanguin, melankolis, apa tadi? Sanguin. Karakter sanguin adalah kalau kehadiran gak bisa diam, kayak burung bekicot.
Kalau melankolis terlalu perfect. Sanguin menghidupkan suasana. Nah ini karakter saya ada di sanguin dan plekmatis dan melankolis. Ya, kenapa? Koleris, Ibu. Koleris. Keras, Ibu. Masa? Iya, keras, tegas, pemimpin. Tapi ada lucunya kan? Iya, Ya, itu ada dia. sanguin. Nah ya, sanguin dan plekmatis dan melankolis. Melematik itu lambat. Tenang. Nah, ibu bukan pragmatik. Melankolis, Ya, melankolis. Melankolis. koleris dan sanguin. 3. Sama. Ya. Tadinya saya cuma satu. Ya. Itu diskusi sampai jam 1 pagi gak ada berhentinya. Tapi Tuhan bilang begini, belajar dengan 4 karakter yang Tuhan taruh. Kalau bisa jangan satu mentok. Karena dia semalam protes. Bu, kemarin anak saya ditemuin dengan ibu ini, dia omongin gini. Saya bilang ya udah enggak apa-apa. Anakku ya anakku juga. Nanti tak bina, tak mentor. Supaya apa? Dia punya percaya dirinya yang kuat. Sama anaknya pemusik. Kalau nggak dicolek, nggak dipukul dia nggak bersuara. Tunggu digongin dulu berisik. Dia tuh baru saya tahu ini kok orangnya begini ya. Ternyata apa? Dia punya bekicaunya lebih bagus lagi. Saya pikir anaknya ini pendiam. Ternyata tunggu cocok dulu ya. Kalau nggak cocok nggak mau kan? Berarti saya cocok nggak? Cocok. Ini anak mesti ditemuin dengan semalam itu Vanessa. Tunggu digong dulu, baru punya suara. Sama ini bapak ini juga. Gamu. Setelah itu, Lele luar biasa bapak ini. Tapi bagus intelek ini apa? Main. Semalam saya sindir, dia bilang begini, Bu, itu saya kan yang dituju yang minum-minum. Saya bilang, ya itu kenapa? Kamu tersinggung? Saya bilang, enggak. Itu kan dulu Bu gini-gini, ya nggak apa-apa. Bapak ini punya dana sekap, ya rendah hati. Jadi saya tahu kok di sisa mantan-mantan manusia yang lama yang belum diselesaikan. Nah ini deh, kan ada film yang belum diselesaikan. Nah hidup juga yang belum diselesaikan harus diselesaikan, ya. Makanya hendaklah hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Nah ini dia, yang gak gampang. Makanya kalau melankolis ya, kalau ngambil keputusan nggak tendeng alik, diem lama-lama ngegigit, selesai. Amsal 23 ayat 7a berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi ya di hari ini ya, jadilah kita jangan punya perhitungan buat diri kita, tapi kita punya perhitungan dengan Tuhan buat apapun yang kita akan lakukan, gerak dan ke depan. Biarlah kita selalu punya pikiran yang baik, ya. Nah, Einstein berkata begini, hanya orang-orang gila yang mengharapkan hasil berbeda, tetapi menggunakan cara-cara yang sama. Ini saya suka sekali Einstein, ya. Saya ulang lagi ya, berkata gini Einstein, hanya orang-orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda, tetapi menggunakan cara-cara yang sama. Orang-orang yang nggak normal, jadi sama. Pokoknya begini rambut terus gitu loh. Caranya dia kan sama. Tapi kalau kita yang normal, begini terus depan umum, coba, pantas gak? Apalagi tertawa depan umum, pantas gak? Ya enggak. Jadi janganlah kita punya pikiran, ya toh, dengan cara-cara yang sama. Tapi biarlah kita mempunyai satu hal, kreativitas, aktivitas yang berbeda. Nah, inilah yang dikatakan apa? Kita mengubah pola pikir yang benar. Semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu semua. Jadi orang yang rendah hati, dia akan berpikir sesuai dengan Alkitab. Oh ya Tuhan tidak boleh bilang gini ya di Alkitabnya. Nah itu dia. Ya, makanya mindset setiap kita harus berubah. Ya, usaha yang kita kerjakan walaupun tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan sikap rendah hati akan mewarisi apapun juga. Kesimpulannya pada hari ini, ya, rendah hati merupakan sikap bijak dalam diri seseorang yang membuat dirinya bisa memposisikan diri sama dengan orang lain.
Kadang saya berhadapan dengan orang minder, saya bilang begini, bahasa kasarnya ya, kalau orang Betawi Jakarta, lu makan nasi, lu juga makan nasi, sama lu. Karena apa? Sama-sama posisi berdirinya. Mau kaya mau miskin gak ada masalah, ya. Makanya kadang manusia berhadapan dengan pejabat, pengusaha, contohnya ya, nggak orang hamba Tuhan, nggak orang yang lain, kayaknya tuh didewakan. Awas, ibu, bapak itu mau lewat, awas, ngapain? Lewat aja dia, sama-sama makan nasi kok, bener gak? Cuma posisinya dia yang berbeda dari posisi kita. Cuma itu tadi, kita harus punya sikap rendah hati, ya. Makanya manusia adalah sukar untuk berkata hal-hal yang baik kalau dia belum beres di masa lalunya. Makanya semua yang Tuhan mau dalam diri kita yang baik, biar tetap ada dalam setiap kehidupan kita, ya. Biarlah sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, saya tekankan kerendahan hati adalah mutlak dimiliki bagi setiap anak-anak Tuhan. Oke, firman saya cukupkan dalam jadi satu hal kekuatan bagi setiap kita. Kurala masyikarala barala 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 barala. Kurala masyikarala barala barala. Ajar aku menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar aku Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulia nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami. Tuhan katakan buat Fahri PSIS pada hari ini, dengan satu kebenaran yang kau miliki, yang TikTok Fahri PSTC, dan kau akan lihat ada banyak yang kau akan rubah dalam seluruh area hidup. Seperti yang kau katakan dalam beberapa hari yang lalu, Tuhan, aku punya satu hal perubahan. Aku tahu jalan sikap hidupku adalah menentukan kehidupanku yang ke depan. Dan yang terbaik daripada Bapak Yahweh hari ini buat Bapak Fahri PSTS yang kau terima satu hal anugerah kemudahan dan kemurahan daripada Bapak Yahweh
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ora la mashikara la bara la bara la bara la bara la mashikara la bara la bara la bara la. Ora la mashik, ora la bara. Ora la mashikara la bara la. Ora la mashikara la bara la bara la bara la bara la mashikara la bara la bara la bara la. Ora la mashikara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la mashikara la bara. Terima kasih Bapa buat ibadah kami pada hari ini. Biarlah Engkau yang memberi satu pemahaman, pengertian dengan sikap kerendahan hati ada di atas setiap kami. Jadikan kami teladan saksi di muka bumi di atas orang-orang yang kami sentuh dengan kasih daripada Bapa. Firman hamba-Mu selesaikan. Biarlah Engkau memberkati dan mengurapi. Terima kasih buat Pak Bosunko, menara doa Polu yang ditabur buat setiap pergerakan untuk menaikkan doa pujian buat kota dan bangsa-bangsa. Apa yang menjadi kerinduan isi hati daripada Pak Bosunto, ya semua yang terbaik daripada Bapak Yahweh diterima dengan iman. Diberkati ketiga anak, mantu dan cucu, keluarga besar, para staf, kolega, para distributor, orang-orang yang terkoneksi dengan cara Tuhan yang dahsyat. Tuhan pakai dan Tuhan berkati. Diberkati RT, RW, lurah dan camat. Diberkati wali kota, bupati dan gubernur. Diberkati para menteri, diberkati para panglima darat, udara, laut dan kepolisian. Diberkati saksi-saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Biar apapun yang mereka lakukan, kerjakan. Penyertaan Bapak Yahweh sempurna turun buat hidupnya. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan. Pulanglah dan bawalah berkat yang datang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar apa yang dilakukan dikerjakan kedua tanganmu ke depan. Dikerjakan Bapak Yahweh berhasil. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. See you, bless you. Saudara-saudara, ada pengumuman bahwa setiap hari Selasa dan Jumat tempat ini Menara Doa Polu Semarang di sebelah Hotel Po Mall Paragon. Kita ada worship night pukul 8 malam. Bagi saudara-saudara yang ada di kota Semarang dapat mengikuti secara onsite di tempat ini. Jika ada di luar kota Semarang bisa mengikuti di channel YouTube, TikTok, Instagram, Facebook Lasma Sianturi. Adonai mempunyai program ABLM. Anda bertanya, Lasma menjawab, sebuah podcast di mana saudara-saudara bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Pastor yang tadi ya sudah yang membawakan firman Pastor Lasma Sianturi di chat WA 0877 88 26 0871. Dan saudara-saudara bisa melihat ya di episode-episode ABLM berikutnya di channel YouTube dan TikTok Lasma Sianturi. Mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita bangkit berdiri, kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu.
Anugerah-Mu sangat mempesona hidup kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.